Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan-hubungan ruhani, dan ikatan-ikatan hati, dengan para tokoh yang memiliki sifat-sifat mulia, dan diridhoi sebagai salah satu sebab yang mendatangkan rahmat dan inayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, dan pimpinan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, serta para sahabatnya yang tulus dan sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas biografi seorang tokoh, imam, wali Allah. Beliau adalah Sayyid Ali bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Ali, bin Agil, bin Abdullah, bin Abu Bakar, bin Alwi, bin Ahmad, bin Abu Bakar As-Sakran, bin Syekh Al-Kabir Abdurrahman As-Segaf. Semoga Allah meridhoinya dengan keridhaan yang mengandung ampunan serta kebaikannya yang indah yang kelak akan menempatkannya di surganya yang luas. Amin. Sayyid Ali bin Abdullah, bin Abdurrahman As-Segaf, dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1092 Hijriah atau bulan Juni 1681 Masehi di kota Sewun, daerah lembah terbesar di Hadramut, sebelah timur kota Tarim. Sayyid Ali bin Abdullah As-Segaf tumbuh dalam didikan dan pantauan orang tua dan para pamannya dari pihak ibu. Beliau telah hafal Al-Quran sekaligus mengerti kandungan permata dan mutiranya semenjak beliau kanak-kanak. Hal itu berlangsung hingga beliau dewasa. Selanjutnya beliau mulai berkelana dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di penjuru Hadramut untuk mengkaji ilmu, terutama di kota Tarim dan kota Kasam. Beliau sering tinggal di sana karena dua kota itu adalah tempat di mana keluarganya menetap. Dan ketika Allah berkehendak memunculkan keinginan hambanya, maka bangkitlah tekad beliau untuk merantau ke India, apalagi setelah mendapat restu gurunya, yakni Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohibul Rotib. Maka beliau berangkat ke India. Setibanya di pelabuhan Surat, beliau langsung menuju rumah Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Idrus, seorang figur Sayyid yang dihormati. Selang beberapa lama di sana, beliau disarankan mendatangi seorang yang mampu menghimpun nur dan rahasia, yaitu Maulana Al-Qutub, Ali bin Abdullah bin Ahmad As-Solabiyah Al-Idrus. Setibanya di tempat Sayyid Ali Al-Idrus, beliau langsung menghadiri majelis pengajiannya yang kebetulan tengah berlangsung. Sayyid Ali Al-Idrus ingin menguji dan menyelidiki beliau, seperti yang lazim dilakukan para guru besar terhadap para muridnya, dalam istilah mereka disebut tahkim. Seringkali Sayyid Ali Al-Idrus melarang beliau masuk untuk mengikuti pengajian dan memintanya kembali ke pintu. Beliau pun harus menunggu sampai diizinkan masuk atau menunggu untuk ditolak. Pada suatu hari, beliau mendatangi gurunya dengan mengenakan baju baru berwarna putih. Ia pun meminta izin untuk masuk. Selang beberapa lama menunggu, beliau pun diberi izin untuk masuk. Ketika tengah naik meniti tangga, beliau berpapasan dengan Syakir, seorang pelayan yang tengah membawa air bekas cucian tangan sehabis makan. Tanpa disengaja air bekas cucian tangan itu tumpah mengenai baju beliau. Beliau teruskan melangkah masuk sementara air terus menetes dari bajunya yang basah. Meski begitu, beliau masih terus diuji oleh gurunya sebagaimana yang dilakukan juga pada para murid lain yang berdedikasi. Kiat ini tidak lain untuk menemukan bibit figur yang berkualitas dari rahasia yang terpendam dalam jiwa para murid. Proses uji mental itu pun akhirnya usai, hasil telah diperoleh. Sang guru yakin muridnya yang satu ini pantas mengemban segala rahasia. Kini hijab telah disingkap dan penutup pun telah dibuka. Beliau diperlihatkan rahasia yang tidak pernah diungkap dan diberitahukan kepada siapapun kecuali pada orang seperti dirinya. Tidak ada lagi tutup dan tidak ada lagi hijab bagimu. Segala shar di sini akan melimpah kepadamu, kata sang guru. Oleh gurunya, beliau diberi isyarat-isyarat dan bisyarah atau kabar gembira, begitu juga mukasyafah atau pengungkapan tentang beberapa hal yang tersimpan dalam sanubarinya. Beliau pernah bercerita, "Aku pernah menghadap guruku, Sayyid Ali Al-Idrus.
Sebelumnya aku pernah membaca kitab yang menerangkan bahwa di antara tanda-tanda seorang sadah atau keturunan Rasulullah, terdapat dua hal yaitu keberanian, dan kedermawanan. Aku berpikir dan berintrospeksi diri. Sepertinya aku tidak memiliki ciri tersebut, sedih rasanya hatiku meski aku sedang berhadapan dengannya. Lalu tiba-tiba beliau mengungkap apa yang tersimpan dalam benakku. Padahal aku tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun. Lalu guruku berkata kepada para muridnya, "Hendaklah kalian menjadi saksi atas apa yang kukatakan bahwa, sesungguhnya Said ini, sambil menunjuk diriku, adalah seorang Sadah Al-Husaini Sunni yang tidak diragukan lagi." Begitulah kesempurnaan yang nyata dari metode orang-orang bijak saat membimbing para murid dengan mengungkap kondisi dan keadaan murid. Maka juru bicara batin seorang murid adalah kondisi sesungguhnya murid itu sendiri, di mana bahasa batin itu lebih mewakili daripada lisan.